Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom dan salam sejahtera. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas karunia-Mu. Kami mohon Engkau terus menuntun kami hidup pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Berkuasalah dalam hati kami dan pikiran kami, agar firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam hari ini tertulis dalam Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Ibu Dorothy I. Mars adalah seseorang yang sangat mencintai Indonesia. Terlahir sebagai seseorang yang berkewarganegaraan Jerman. Ibu Dorothy setelah menyelesaikan studinya datang ke Indonesia dan melayani di Indonesia. Setelah beberapa puluh tahun di Indonesia, beliau kemudian menjadi warga negara Indonesia. Dalam satu kepedulian dan bebannya terhadap bangsa Indonesia, Ibu Dorothy menuliskan sebuah buku yang berjudul Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa, yang di dalamnya ia berkata, "Saya merasa hilangnya kebenaran merupakan masalah dunia yang besar, bahkan juga merupakan masalah Indonesia yang paling berat. Padahal firman Allah berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Setiap bangsa yang menyepelekan fakta tersebut harus mengingat bahwa tanpa hal yang paling utama, yaitu dasar kebenaran dan keadilan, pasti negara tersebut akan mengalami banyak kekacauan, frustasi, dan kesulitan." Dalam kitab Ulangan 28 ayat 1-14, bangsa Israel pernah dijanjikan kemakmuran dan keistimewaan seandainya mereka dengan setia mentaati perintah Allah. Berkat orang benar memajukan bangsa, pengaruh baik dan keinginan yang luhur akan kebenaran suatu paket dengan kesejahteraannya, yang tentu membawa kehormatan bagi bangsa itu. Sementara dosa menjadi noda bagi bangsa, seperti bangsa Kanaan terhalau oleh sebab dosa yang fatal, yang dapat kita lihat dalam Imamat 18 ayat 24-25. Demikian juga kemudian bangsa Israel menerima hukuman yang sama, yang bisa kita lihat dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan ayat 68, ketika pedang tidak akan menyingkir dari keturunan mereka sampai selamanya. Kebenaran hilang dan dosa berkuasa, dan hidup damai hanya menjadi angan-angan saja. Firman Tuhan hari ini menegur kita untuk merenungkan kebenaran, dan kebenaran tersebut sampai pada kebenaran itu menjadi kenyataan yang dihidupi bersama. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kebenaran menolak kuasa dosa. Antara kebenaran dan dosa seringkali merupakan pilihan yang sudah jelas, tetapi sulit dilakukan dalam realitanya. Firman Tuhan ini mengingatkan dengan tegas menolak kuasa dosa yang hendak menodai suatu bangsa. Pastilah kita mengutamakan nilai-nilai kebenaran demi terciptanya perdamaian hingga bisa terwujud kehormatan dan kebanggaan sebagai bangsa yang bermartabat. Sungguh bangsa yang hidup benar adalah bangsa yang memiliki derajat tinggi, bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat. Sebaliknya, bangsa kita bisa tidak dihargai karena masalah dosa dalam hidup bangsa dan bernegara, seperti yang nampak masih nyata dalam hal korupsi dan diskriminasi. Yang kedua,
Kebenaran memperkokoh pemerintahan. Belajar dari sejarah Israel, ketika Raja Salomo masih taat kepada Tuhan, kerajaannya kokoh dan bisa dikatakan lancar dan jaya. Namun saat Salomo meninggalkan Tuhan, kerajaannya menjadi terpecah menjadi dua dan tidak ada lagi kesatuan dan kedamaian. Raja-raja yang memerintah seterusnya banyak yang hidup tidak benar, padahal janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud, kerajaan itu akan kokoh sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan. Seorang pemimpin yang melakukan kebenaran pemerintahannya akan kokoh. Ini juga dikatakan dalam kitab Amsal 16 ayat 12. Setiap bangsa merindukan pemimpin yang benar, juga pemimpin yang bekerja keras untuk selalu mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin yang benar tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau golongannya. Yang ketiga, kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Kita orang percaya, baik dalam lingkup besar maupun kecil, harus terus berusaha menjaga kebenaran. Di tengah masyarakat, kebenaran erat kaitannya dengan kesejahteraan. Nabi Yesaya dalam Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Kebenaran yang semu hanya sebatas berada dalam lingkungan gereja saja dan tidak membuahkan karya nyata di tengah masyarakat. Orang bebal mungkin berpikir bahwa segala tipu dayanya bisa dikompensasi dengan segala kesantunan yang mereka lakukan. Mereka bisa berpandangan bahwa dengan segala ketaatan kepada kewajiban agamanya dapat berkenan kepada Tuhan. Yang menjadi harapan dan doa kita agar Tuhan membangkitkan orang-orang benar di bangsa kita, bangsa Indonesia. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 29 ayat 2, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyatnya. Kita perlu berdoa agar Tuhan membangkitkan suatu generasi bagi negara kita ini yang takut akan Tuhan, yaitu angkatan orang benar yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Dan juga generasi-generasi setelah kita, kiranya dibangkitkan generasi-generasi yang benar, yang hidup mencintai kebenaran dan mentaati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sumber kebenaran, biarlah kebenaran-Mu meninggikan derajat bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami Indonesia, untuk kuat dan bersatu hati melawan dosa apapun yang menodai bangsa kami. Ya Tuhan, berkati para pemimpin negara kami untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, supaya negara kami ini bisa berjalan dengan damai dan tentram. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin.